Selamat siang saudara sekalian. Kita jumpa lagi dalam pembelajaran klinik refraksi 2 pokok bahasan kelima tentang lensmetri 2. Tujuan pembelajaran ini adalah untuk mengetahui bagaimana mengukur besarnya dioptri lensa kacamata bifokal dengan lensometer. Pengetahuan ini sangat penting untuk diketahui karena pada saat saudara-saudara nanti praktek kerja lapangan dan pasien Anda itu memiliki kacamata bifokal, maka saudara harus mengukur kacamata lamanya itu dengan lensometer. Pembelajaran ini saya bagi dalam beberapa sub pokok bahasan. Yang pertama adalah tentang lensa bifokal. Yang kedua, sub pokok bahasan kedua, tentang implementasi aritmatika dalam penghitungan dioptri lensa. Kemudian subpokok bahasan ketiga adalah tentang transposisi. Dan keempat adalah mengevaluasi hasil pengukuran lensa kacamata bifokal dengan lensometer. Silahkan Anda simak, Anda pelajari, Anda simak. Kemudian kalau ada pertanyaan Anda bisa mengajukan saya lewat WA atau kita diskusikan pakai Zoom. Selamat mengikuti pelajaran ini. Saudara-saudara sekalian, sekarang kita awali dengan sub pokok bahasan pertama. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan lensa bifokal? Lensa bifokal adalah lensa yang memiliki dua segmen. Satu segmen untuk melihat jauh dan satu segmen untuk melihat dekat. Bentuknya ada berbagai macam. Di antaranya adalah flat top seperti gambar 1, crop top seperti gambar 2, dan eksekutif seperti gambar 3. Selanjutnya, segmen lensa untuk penglihatan jauh dikenal dengan istilah KJ atau untuk melihat jauh. Sedangkan segmen untuk penglihatan dekat dikenal dengan istilah KB atau kaca untuk baca atau melihat dekat. Jadi dengan lensometer, saudara harus mengukur berapa ukuran KB dan berapa ukuran KJ. Hasil pengukuran KJ dengan lensometer dapat berupa lensa spiris minus, spiris plus, silinder minus, silinder plus, dan dapat pula merupakan lensa plano atau nol. Namun demikian, dalam mendokumentasikan hasil pengukuran dengan lensometer, biasanya yang dituliskan adalah KJ dan ADD. Nah, apa pula itu yang dimaksud dengan ADD? Mari kita buka slide berikutnya. ADD adalah singkatan dari addition lens, yang artinya lensa tambahan. Jadi, kalau Anda membaca buku-buku bahasa Indonesia yang ADD atau singkatan dari addition lens itu di-Indonesiakan menjadi ADC. ADC ini ukurannya terentang antara spiris plus 1 sampai dengan spiris plus 3. Atau itu setidaknya yang ada di pasaran umum. Jadi kalau Anda mau pesan lensa ke supplier, Anda akan ditanya edisinya berapa, kaca jauhnya berapa. Nah, seperti itu. Jadi, kalau kita tinjau dari desain lensa bifokal, kita akan ketahui bahwa lensa bifokal itu terdiri dari dua lensa. Yang satu KJ, yang satu ADD atau addition. Masing-masing punya indeks bias yang berbeda. Kemudian kedua lensa itu digabungkan. Setelah digabungkan kemudian digosok dengan kurvatur tertentu, sehingga menghasilkan ukuran sebagaimana yang diinginkan. Jadi dalam ini saya ingatkan kembali bahwa waktu Anda mengukur dengan lensometer, maka Anda hanya dapat mengukur KB dan KJ. Tetapi mengenai addition ini, Anda harus perhitungkan melalui satu
perhitungan aritmatika. Jadi, apa yang dimaksud dengan aritmatika? Aritmatika dari kata bahasa Yunani aritos yang artinya angka, atau dahulu disebut ilmu hitung, merupakan cabang atau pendahulu matematika yang mempelajari operasi dasar bilangan. Jadi di sini Anda akan dihadapkan pada satu rumusan-rumusan di mana ADD sama dengan KB dikurangi KJ, atau KB sama dengan KJ plus ADD, atau KJ sama dengan KB dikurangi ADD. Kita menengok ke belakang sebentar tentang operasi aritmatika dasar, penjumlahan. Jadi dalam aritmatika, penjumlahan adalah salah satu operasi aritmatika dasar. Penjumlahan merupakan penambahan dua bilangan menjadi satu bilangan yang hasilnya merupakan jumlah. Contohnya adalah plus 10 ditambah 4 sama dengan 14. Anda bisa tuliskan secara horizontal, tapi Anda juga bisa tuliskan secara vertikal, 10 plus 4, 14. Sekarang, apa itu pengurangan? Pengurangan adalah lawan dari operasi penjumlahan. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan pengurangan adalah mencari perbedaan atau selisih antara dua bilangan. Contohnya, 14 dikurangi 4 sama dengan 10. Dituliskan secara horizontal. Kalau secara vertikal, 14 dikurangi 4 sama 10. Nah, sekarang bagaimana kita mengimplementasikan aritmatika dalam penghitungan lensa optalmik? Jadi dalam penghitungan lensa optalmik, kalau ada sepiris plus 3 ditambah sepiris plus 1 sama dengan plus 4. Nah, Anda boleh tulis secara horizontal maupun secara vertikal. Kalau sepiris min 3 ditambah sepiris min 1 sama dengan sepiris min 4. Anda tulis secara horizontal boleh, vertikal bisa. Kalau sepiris min 3 ditambah sepiris plus 1 sama dengan sepiris min 2. Berikutnya adalah pengurangan. Jadi kalau sepiris plus 3 dikurangi sepiris plus 1 sama dengan sepiris plus 2. Ya gampang aja. Jadi S itu cuma satu atribut bahwa dia menunjukkan dia sepiris ya. Kemudian kalau sepiris min 3 dikurangi sepiris min 1, dia adalah sepiris min 2. Kemudian kalau sepiris plus 3 dikurangi sepiris min 1, dia sama dengan sepiris plus 4. Jadi dia kalau di depan kurung ada tanda min, di belakangnya juga tanda min, dia akan berubah menjadi plus. Selanjutnya, kalau sepiris plus 3 ditambah sepiris min 3, dia adalah menjadi S0 atau plano. Jadi dioptrinya menjadi netral. Jadi lensa plano itu bisa dibangun dari sepiris plus dengan sepiris min, namun dioptrinya sama. Misalnya sepiris 0 atau plano ini dikurangi plus 3, dia sama dengan sepiris min 3. Kalau sepiris 0 atau plano ini dikurangi dengan sepiris min 3, dia akan menjadi plus 3. Berikutnya adalah penambahan atau pengurangan lensa silinder. Jadi misalnya lensa silinder plus 2, aksis 90, ditambah silinder plus 1, aksis 90, sama dengan silinder plus 3, aksis 90. Jika silinder plus 3,
aksis 60 dikurangi silinder plus 1 aksis 60 sama dengan silinder plus 2 aksisnya 60. Jadi pengurangan pendambahan ini bisa dilakukan pada saat aksisnya sama. Kemudian berikutnya, silinder plus 1 aksis 90 ditambah silinder min 1 aksis 90 sama dengan 0 atau plano. Silinder plus 1 aksis 60 ditambah silinder plus 1 aksis 60 sama dengan 0 atau plano. Tapi bagaimana kalau ternyata aksisnya berbeda? Berikutnya, silinder plus 2 aksis 90 dikurangi silinder plus 2 aksis 80 sama dengan berapa? Atau silinder plus 3 aksis 60 dikurangi silinder plus 3 aksis 150 sama dengan berapa? Atau silinder plus 3 aksis 45 dikurangi silinder plus 3 aksis 135 sama dengan berapa? Nah, ini karena aksisnya tidak sama, Anda harus melakukan transposisi dulu, ya. Jadi salah satu apa yang di depan atau yang di belakang Anda transposisi dulu agar aksisnya sama. Saudara-saudara sekalian, apa sebenarnya yang dimaksud dengan transposisi? Transposisi merupakan teknik mengubah penulisan lensa silinder minus menjadi silinder plus atau sebaliknya. Tentu saja dengan nilai optis yang sama. Jadi materi yang akan ditransposisikan Anda masukkan dalam kolom A, B, C. Dan hasil transposisinya akan diperoleh dari kolom D, E, F. Kolom D ini mencari kolom D itu adalah penambahan dari A plus B. Sedangkan untuk mengisi kolom E adalah pengurangan A dikurangi D. Sedangkan untuk mengisi kolom F adalah tegak lurusnya dari C. Atau kalau C ini ada di kuadran 1 ditambah 90, kalau C ini ada di kuadran 2 dikurangi 90. Mari kita perhatikan contoh nomor 1 ini. Jadi ada satu kombinasi lensa di mana spirisnya plus 1 dan silindernya min 1 aksis 90. Penulisan ini akan diubah menjadi silinder plus. Kemudian Anda harus memasukkan kolom-kolom lensa spiris dan silinder termasuk aksesnya dalam kolom A, B, C. Setelah dimasukkan, kemudian Anda ingin mengetahui jadi berapa sih kalau ditransposisi lensa S plus 1 silinder min 1 aksis 90 ini, maka Anda harus mengisi kolom D. Untuk mengisi kolom D adalah A. Kolom A ditambah kolom B. Jadi plus 1 ditambah min 1. Dia sama dengan 0. Kemudian untuk mengisi kolom E adalah kolom A ditambah kolom D. Jadi plus 1 dikurangi 0. Dia sama dengan plus 1. Untuk mengisi kolom F, Anda tinggal menambahkan 90 dari kolom C. Kalau 90 tambah 90, karena itu tegak lurusnya, dia menjadi 180. Jadi ada susunan dua lensa. Lensa spiris plus 1 dengan lensa silinder min 1 aksis 90 itu sama dengan silinder plus 1 aksis 180. Kedua susunan lensa ini, baik itu spiris plus 1 kombinasi silinder min 1 aksis 90 maupun silinder plus 1 aksis 80, kalau dilihat dengan lensometer
dia hasilnya akan sama. Tidak ada beda sama sekali. Ya, jadi dengan dilihat dengan lensometer dia akan sama. Jadi artinya mempunyai nilai optis yang sama. Sekarang perhatikan contoh nomor 2. Yang akan ditransposisi adalah spiris min 3 kombinasi silinder plus 3 aksis 60. Kemudian masukkan dalam kolom ABC masing-masing min 3 plus 3 60 derajat. Kemudian Anda ingin tahu hasil transposisinya berapa sih gitu ya. Untuk mengisi kolom D Anda tambahkan A plus B, artinya min 3 ditambah plus 3 berarti adalah 0. Kemudian untuk mengisi kolom E adalah min 3 dikurangi 0, dia menjadi plus 3. Kemudian untuk mengisi kolom F tinggal menambahkan C itu dengan 90 derajat, jadi 150 derajat. Jadi kalau dilihat dengan lensometer, baik lensa S-3 kombinasi C plus 3 aksis 60 ini dengan silinder min 3 aksis 150 ini sama, tidak memiliki perbedaan apapun. Coba perhatikan contoh nomor 3 ini. Yang akan ditransposisi adalah S-3 kombinasi plus 1 aksis 45. Kemudian yang akan ditransposisi itu masing-masing dimasukkan dalam kolom ABC. Jadi sekarang kita ingin tahu hasilnya, maka untuk mengisi kolom D, A plus B, artinya min 3 ditambah plus 1, jadi dia adalah min 2. Kemudian untuk mengisi kolom E adalah min 3 dikurangi min 2, dia adalah min 1. Kemudian untuk mengisi kolom F adalah C ini ditambah 90, jadi dia adalah 135. Jadi kedua lensa, baik yang materi yang akan ditransposisi maupun susunan lensa yang hasil transposisi ini, kalau dilihat dengan lensometer sama dan mempunyai nilai optik yang sama. Sekarang coba perhatikan contoh nomor 4. Jadi yang akan ditransposisi adalah silinder plus 4 aksis 50. Masukkan dalam kolom ini. Iya. Jadi spirisnya nggak ada, 0. Silindernya plus 4. Aksesnya 120. Kemudian untuk mengisi kolom D Anda harus tambahkan A plus B, atau 0 ditambah plus 4, jadi dia adalah plus 4. Kemudian untuk mengisi kolom E, 0 dikurangi plus 4, dia adalah min 4. Untuk mengisi kolom F, dia adalah 120 karena di kuadran 2 dikurangi 90 atau tegak lurusnya, jadi 30. Jadi kedua lensa tersebut, baik silinder plus 4 aksis 20 dengan spiris plus 4 kombinasi silinder min 4 aksis 30, kalau dilihat dengan lensometer hasilnya sama, artinya mempunyai nilai optis yang sama. Saudara-saudara sekalian, marilah sekarang kita masuki sub pokok bahasan berikutnya, yaitu bagaimana mengevaluasi hasil pengukuran lensa bifokal dengan lensometer ketika segmen jauhnya adalah lensa spiris. Jadi kita harus mengukur berapa ukuran segmen untuk jauhnya dan berapa pula ukuran untuk segmen dekatnya, dan bagaimana mengevaluasi edisinya. Ya, kita mulai aja. Saudara sekalian, mari kita lihat bagaimana contoh nomor 1. Seseorang sedang mengukur kacamata bifokal dengan lensometer dan kaca jauhnya adalah lensa spiris. Ketika IMRS terjelas
didapat, power indikator menunjukkan angka 0. Berarti untuk segmen jauhnya ukurannya adalah 0 atau plano. Ketika yang diukur adalah segmen dekat dan minus terjelas dicapai pada saat dia +1, maka kaca bacanya adalah +1. Jadi berapa edisinya? Anda bisa buat seperti ini. ADD sama dengan +1 dikurangi 0. Jadi adisi adalah S+1. Kemudian Anda dokumentasikan dalam kartu bon atau catatan medik atau bon order atau apapun, tulisannya seperti ini. Yaitu kalau kanan kiri sama. Sekarang perhatikan contoh nomor 2 ini. Ketika segmen jauhnya dilihat dengan lensometer dan minus terjelas dicapai pada saat power indikator menunjukkan 1, artinya bahwa dia kaca jauhnya adalah +1. Kemudian ketika segmen dekatnya dilihat dan minus terjelas dicapai pada saat power indikator menunjukkan +2/4, berarti kaca bacanya adalah 2/4. Masalahnya adalah berapa edisinya? Anda bisa buat susunan kayak begini. Edison sama dengan +2/4 dikurangi +1. Jadi edisinya adalah 1/4. Kemudian hasil itu Anda dokumentasikan sebagai berikut. Ya, itu kalau kanan kiri sama. Sekarang coba perhatikan contoh nomor 3 ini. Jadi ketika segmen untuk jauh, masuk kaca jauhnya itu diukur dengan lensometer, pada saat minus terjelas didapat, dia power indikatornya menunjukkan -1/2. Berarti kaca jauhnya adalah sepiris -1/2. Ketika segmen dekatnya dilihat dengan lensometer dan minus terjelas dicapai pada saat power indikator menunjukkan angka +1, maka kaca bacanya adalah +1. Jadi, berapa edisinya? Adalah Edison sama dengan +1 dikurangi -1/2. Jadi edisinya adalah +1/2. Kemudian Anda dokumentasikan sebagai berikut. Itu kalau kanan kiri ukurannya sama. Sekarang coba perhatikan contoh keempat ini. Waktu segmen jauhnya dilihat dengan lensometer dan minus terjelas dicapai pada saat power indikator menunjukkan -1/4, itu artinya bahwa kaca jauhnya adalah -1/4. Ketika segmen dilihat dengan segmen dekat dilihat dengan lensometer dan power indikatornya terjelas menunjukkan power indikatornya adalah 0, berarti untuk kaca bacanya adalah 0. Jika demikian, berapa edisinya? Adisi sama dengan 0 dikurangi -1/4. Jadi edisinya adalah +1/4. Kemudian hasil itu Anda dokumentasikan sebagai berikut. Jika kanan kiri sama. Coba sekarang perhatikan contoh nomor 5. Pada saat segmen jauh dilihat dengan lensometer dan minus terjelas dicapai pada saat power indikator menunjukkan -3, berarti sepirisnya adalah -3 untuk melihat untuk kaca jauhnya. Ketika segmen dekatnya dilihat dengan lensometer dan minus terjelas dicapai pada saat power indikator menunjukkan -2,
berarti kaca bacanya adalah sepiris min 2. Jika demikian, berapa edisinya? Edisi sama dengan min 2 dikurangi min 3. Jadi edisinya adalah plus 1. Kemudian hasil itu Anda dokumentasikan sebagai berikut bila kanan kiri sama. Sekarang coba perhatikan contoh nomor 6. Katakan ketika segmen jauhnya diukur dengan lensometer dan minus terjelas dicapai pada saat power indikator menunjukkan min 5, berarti dia adalah sepiris min 5. Ketika segmen dekat dilihat dengan lensometer dan minus terjelas dicapai pada saat power indikator menunjukkan min 2, berarti kaca bacanya adalah min 2. Jika demikian, berapa edisinya? Adesi sama dengan S-2 dikurangi min 5. Jadi dia adalah edisinya plus 3. Kemudian hasil itu Anda dokumentasikan sebagai berikut dengan catatan bila kanan kiri sama. Saudara sekalian, setelah kita belajar bagaimana mengevaluasi hasil pengukuran lensa bifokal dengan lensometer pada saat segmen jauhnya adalah lensa sepiris, sekarang kita memasuki subpokok bahasan berikutnya, bagaimana mengevaluasi hasil pengukuran kacamata bifokal dengan lensometer pada saat lensa jauhnya berukuran spherosilinder atau silinder bori. Ayo kita simak lagi ya. Coba perhatikan contoh nomor 1 ini. Ketika segmen jauhnya dilihat dengan lensometer, minus terjelas vertikal dicapai pada saat power indikator menunjukkan plus 1. Ketika minus terjelas horizontal dicapai, power indikator menunjukkan plus 175. Itu artinya bahwa kacamata jauhnya adalah sepiris plus 1 silinder plus 3/4 aksis 180. Karena Anda sudah tahu bahwa gambar 1 adalah sepiris, gambar 1 dikurangi, gambar 2 dikurangi gambar 1 adalah silinder dan aksisnya mengikuti minus yang ditemukan kedua. Sekarang ketika segmen dekat dilihat dengan lensometer, minus terjelas vertikal dicapai pada saat menunjukkan power indikator menunjukkan sepiris per 3. Dan ketika minus terjelas horizontal dicapai pada saat power indikator menunjukkan angka plus 375. Artinya bahwa kacamata untuk dekatnya adalah sepiris plus 3 silinder plus 3/4 aksisnya 180. Sekarang bagaimana untuk mengetahui edisinya? Anda susun sebagai berikut. Jadi KB sama dengan S plus 3 kombinasi C plus 3/4 aksis 180. KJ adalah S plus 1 silinder plus 3/4 aksis 80. Jadi kalau silinder 3/4 aksis 80 dikurangi silinder 3 plus 3/4 aksis 80 sama dengan 0. Kemudian kalau plus 3 ditambah plus 1 atau plus 3 dikurangi plus 1 maksud saya, plus 3 dikurangi plus 1 dia adalah plus 2. Jadi edisinya adalah plus 2. Kemudian Anda dokumentasikan dengan rincian sebagai berikut. Ya, itu kalau kanan kiri sama. Coba sekarang perhatikan contoh nomor 2.
Ketika segmen jauh dilihat dengan lensometer, pada saat Myers terjelas didapat menuju ke arah 150 dan power indikatornya menunjukkan +1. Kemudian pada saat Myers terjelas kedua menunjukkan ke arah 60, power indikatornya menunjukkan +3. Itu artinya bahwa lensa untuk jauh adalah kombinasi antara lensa Spiris +1 kombinasi silinder +2 aksis 60. Ketika segmen dekat dilihat dengan lensometer, Myers terjelas dicapai pada saat power indikator menunjukkan 2,5 dan arah kemiringan Myers adalah 150. Ketika kemiringan Myers ke arah 60 dan power indikator menunjukkan +1,4, itu berarti +4,5, itu berarti bahwa lensa tersebut untuk baca adalah Spiris +2,5 silinder +2 aksis 60. Jika demikian, berapa edisinya? Jadi KB adalah S +2,5 kombinasi C +2 aksis 60 dikurangi KJ, yaitu Spiris +1 silinder +2 aksis 60. Jadi kalau silinder +2 aksis 60 dikurangi silinder +2 aksis 60, dia sama dengan 0. Kemudian +2,5 dikurangi +1. Oh, berarti dia adalah +1,5. Jika demikian, edisinya adalah 1,5. Kemudian Anda dokumentasikan sebagai berikut. Itu kalau kanan kiri ukurannya sama. Sekarang coba perhatikan contoh nomor 3 ini. Ketika segmen jauhnya dilihat dengan lensometer dan power indikator vertikal itu terjelas dicapai pada saat power indikator menunjukkan -1, kemudian pada saat Myers terjelas horizontal dicapai power indikator -2, berarti kacamata jauhnya adalah S-1 kombinasi silinder -1 aksis 180. Ketika segmen dekatnya dilihat dengan lensometer, Myers terjelas horizontal dicapai pada saat power indikator menunjukkan +1. Dan ketika Myers terjelas vertikal didapat, power indikator menunjukkan +2. Artinya bahwa kacamata baca tersebut adalah Spiris +1 kombinasi silinder +1 aksis 90. Jika demikian, berapa edisinya? Jadi edison adalah kacamata bacanya S+1 kombinasi silinder +1 aksis 90 dikurangi KJ Spiris -1 silinder -1 aksisnya 180. Ternyata ini aksesnya berbeda, jadi tidak bisa dikurangi. Anda harus transposisikan dulu. Boleh yang KB yang ditransposisi, boleh yang KJ. Tidak boleh dua-duanya. Salah satu KB aja atau KJ aja ya. Kita pilih yang KB aja ya. KB ditransposisi dulu. Jadi kalau ditransposisi hasilnya akan seperti ini. KB sama dengan +2 silinder -1 aksis 80. Kemudian KJ kan nggak ditransposisi. Nah sekarang ukurannya atau aksisnya sudah sama. Berarti kalau -1 aksis 180 dikurangi C -1 aksis 180 sama dengan 0. Sedangkan Spiris +2 dikurangi Spiris -1 adalah Spiris +3. Jadi edisinya adalah Spiris +3. Kemudian hasil itu Anda dokumentasikan sebagai berikut. Bila kanan kiri ukurannya sama.
Sekarang coba perhatikan contoh nomor 4 ini. Ketika segmen jauhnya dilihat dengan lensometer, pada saat miles terjelas dicapai menunjukkan 150 dan power indikatornya adalah 0. Ketika miles terjelas menuju ke arah 60 derajat, power indikator menunjukkan min 1,5. Itu artinya bahwa kacamata jauhnya adalah silinder atau S plano, spirisnya 0, silindernya min 1,5 aksis 60. Anda boleh nulis silinder aja boleh, SO-nya nggak usah, tapi mau ditulis semua ya boleh. Kemudian ketika segmen dekat ini dilihat dengan lensometer, ketika miris terjelas yang menuju ke arah 60 itu didapat, power indikatornya menunjukkan plus setengah. Tapi ketika miris terjelas didapat yang saat ini menunjukkan 150 itu didapat, power indikatornya menunjukkan plus 2. Berarti kacamata bacanya adalah spiris plus setengah, silinder plus 1,5, aksis 150. Jadi berapa edisinya? Nah, jadi edisinya adalah KB dikurangi KJ. Tapi karena ini silindernya aksisnya ternyata nggak sama, maka harus transposisikan dulu. Boleh KB-nya, boleh KJ-nya. Kita pilih KB-nya aja, KJ-nya nggak usah. Jadi hasil transposisinya akan posisinya sebagai berikut. Jadi karena aksisnya sudah sama, maka silinder min 1,5 aksis 60 dikurangi silinder min 1,5 aksis 60 sama dengan 0. Kemudian plus 2 dikurangi 0 adalah plus 2. Jadi edisinya adalah plus 2. Kemudian Anda dokumentasikan sebagai berikut dengan catatan bila kanan kiri sama. Sekarang coba perhatikan contoh soal nomor 5. Ketika segmen jauh dilihat dengan lensometer dan miris terjelas vertikal didapat ketika power indikatornya menunjukkan min 1,5. Kemudian ketika miris terjelas 180, power indikatornya menunjukkan min 2. Artinya bahwa lensa kaca jauhnya adalah sepiris min 1,5, silinder min setengah, aksis 180. Ketika segmen dekatnya dilihat dengan lensometer dan miris terjelas horizontal terjelas dicapai pada saat power indikatornya menunjukkan 0. Kemudian ketika miris terjelas vertikal didapat, power indikatornya menunjukkan plus setengah. Artinya bahwa kacamata untuk bacanya adalah sepiris 0 atau enggak ada sepirisnya, tapi silinder plus setengah aksis 90. Jika demikian, berapa kaca bacanya? Nah, setelah Anda susun, kaca bacanya adalah sepiris 0. Silinder plus setengah aksis 90. Kaca jauhnya sepiris min setengah, silinder min setengah, aksis 180. Ternyata aksisnya tidak sama silindernya. Jadi Anda transposisikan dulu. Boleh KB, boleh KJ. Tapi kita pilih aja deh KB. Ya, jadi KB ditransposisi. Kalau ditransposisi KB hasilnya akan seperti ini. Nah, setelah itu silindernya sama sekarang. Silinder min setengah aksis 180 dikurangi silinder min setengah aksis 180 sama dengan 0. Kemudian sepiris plus setengah dikurangi sepiris min 1,5 adalah plus 2. Jadi edisinya adalah sepiris plus 2. Kemudian Anda dokumentasikan sebagai berikut dengan catatan bila kanan kiri sama. Saudara-saudara sekalian, itu tadi adalah bagaimana mengevaluasi hasil pengukuran kacamata bifokal dengan lensometer. Namun demikian tidak hanya ukuran, terakhir adalah Anda harus mengukur DV kacamata bifokal tersebut. Seperti saat mengukur kacamata single vision. Cuma bedanya pada kacamata bifokal ini
ada DV jauh dan ada DV dekat. Jangan lupa diukur ya, nanti didokumentasikan juga kaca jauhnya berapa, edisinya berapa, terus DV dekatnya berapa, DV jauhnya berapa ya. Saudara sekalian, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Anda. Mungkin kita jumpa lagi minggu depan. Jangan lupa berolahraga dan jaga kesehatan. Ya, oke, selamat siang semuanya.